urus. Tapi kalau perempuan itu nggak bisa. Kalau dia dengar ada orang yang cakep atau lebih bagus dari dia, itu dia nggak suka. Itu nafsunya begitu. Sehingga ada pepatah bahasa Jawa, mirror mirror in the world. Nggak boleh kalau ada yang lebih bagus. Ih, gue kayak kan, ih si itu beli tas ayam bener. Mana. Itu nggak usah dihindari dah. Ini memang ketentuannya begitu. Nggak usah saja. Kita kadang-kadang hanya kepingin lihat orang. Oh itu tuh baju bagus tuh itu dong. Hanya kepingin lihat. Oleh karena banyak, kalau kita laki misalnya mungkin pengen lihat perempuan. Perempuan itu lebih banyak pengen lihat perempuan lain. Kira-kira bisa ngelebihin dia betul. Subhanallah. Kalau kita ini nggak belajar nafsu ini, rumah tangga itu hancur. Hancur. Sehingga apa? Nafsu, tadi dikatakan nafsu itu godaannya lebih berat daripada digoda 300 setan. Contoh, kalau misalnya kita kepingin diajak jalan-jalan, kita kan nggak punya duit misal, nggak apa-apa, lu jalan-jalan ikut aja lihat-lihat. Oh ya udah dah, kita kepingin lihat-lihat aja, lihat ke toko. Selalu kalau nafsu itu bisa lewat mata, bisa lewat lain-lain. Ini anggap aja lewat mata. Begitu lihat coba, kita nggak niat beli, nggak berduit juga nggak punya, bokeh. Coba lihat tuh cincinnya. Begitu diambil, dikasih sama yang jaga itu. Ih mbak lucu deh kalau mbak pakai ini, cakep. Ih yang bener. Ya Allah padahal udah lama nggak pernah ada yang muji. Iya kan? Otomatis dia pingin kan. Inilah namanya nafsu. Orang kalau sudah nafsu dikasih cincin lain, ya enggak. Bahkan cincin yang sudah dia punya dianggap itu sudah nggak up to date. Dia nggak ketarik lagi dengan cincinnya dia, tapi sudah pindah dengan cincin yang dia ada nafsu di dalamnya. Ini kalau belum kebeli, kapan aja pasti ngomongnya cincin. Sampai rumah, Mas, beliin cincin dong. Orang nggak punya, harganya berapa? Bos, wow, ribut. Ya kan, udah nggak enak. Dan ini orang perempuan kalau udah diginikan, mau sampai kapan aja nggak enak. Karena dia selalu ngomongnya cincin. Aduh, sambil lihat TV suaminya tuh, waduh tuh lihat bola tuh, masya Allah. Aduh sayang kipernya, ampun jelek amat. Mas itu kipernya kalau pakai cincin pasti bisa. Itu sudah wajar. Oleh karena itu ini bedanya sama setan apa? Kalau namanya nafsu itu, kalau belum kebeli, itu dikasih cincin mana saja nggak bisa. Waduh, pasti beli. Kadang-kadang kita lewat toko hanya untuk mampir, hanya lihat aja. Jadi mbak beli, belum mbak. Lihat boleh kan? Oh boleh. Tolong simpenin ya mbak. Padahal nggak tahu ya duit ini. Ini kalau belum kebeli celaka. Oleh karena itu jangan kaget kalau di tempat kita ini banyak yang korupsi. Oleh karena itu kalau mau korupsi itu tolong lihat istrinya bener apa enggak. Kalau istrinya bener, insya Allah nggak korupsi. Rasulullah bilang kalau mau tahu rumah tangga baik atau buruk itu perempuannya. Kalau perempuannya baik, semuanya jadi baik. Lah dia oleh karena itu Rasulullah katakan siapa yang paling celaka? Yaitu wanita yang dia tahu suaminya nggak mampu, tapi dia minta. Ini yang paling bahaya. Oleh karena itu mari kita persiapkan. Kalau sudah terlanjur kitanya, apalagi sampai umur segini masih keselingnya ini kelewatan. Udah seumur gini, bayangin. Saya gini masih cakep loh, banyak yang masih mau. Yang mau siapa? Paling dibuat mainan, poro-poro yang muda. Yang tua aja kalau cari pasti istri yang muda. Iya kan? Ada orang cari istri tua? Boro-boro cari yang udah tua. Istri muda aja lama-lama juga tua. Jadi udahlah jangan neko-neko. Ini kalau mau rumah tangga ini benar menurut syariat. Jadi hati-hati kalau mau nikah, lihat dulu
Kira-kira kalau sudah si ceweknya itu hobinya itu, aduh, pedikur jangan gini. Ini nyusahin dan ini akan merusak. Memang disebut di dalam kita. Jadi kita mesti jaga. Persiapkanlah judulnya hari ini. Persiapkanlah anak kita ini supaya nanti rumah tangganya jadi mulia. Kita niatnya saja selalu yang anehnya apa? Selalu yang ngomong itu selalu panitia, bukan yang kawin. Enggak. Mudah-mudahan perkawinan ini sebagaimana perkawinan Rasulullah dengan Sayyidina Khadijah, ngomong doa. Ada, nggak pernah mau merasa cukup dengan apa penghasilan daripada suami. Ini kalau sudah gini nafsunya ini celaka. Bu, orang kalau sudah nafsu itu nggak masuk di akal. Bayangkan orang yang sudah jelas cucu tuh. Cucu itu katanya, kakek itu katanya paling seneng malah cucu, bukan anak. Oleh karena itu Rasulullah pesan, kalau kamu punya rumah, walaupun rumahmu sempit, tolong pakai kain supaya ditutup sama anak. Jangan sampai anak perempuan tidur sama bapak, anak laki tidur sama ibu. Diatur di dalam agama. Ini malah sengaja. Kesel suaminya dimintai cincin nggak kasih. Mas, nanti malam kamu tidur sama mama ya? Mau suruh tidur sama mamanya. Alasannya biar bapaknya kesel. Ini dosa di dalam Islam. Sebab kesian kalau sampai bapaknya tidak diberi haknya. Oleh karena itu kenapa aturan di dalam Islam, wanita itu harus selalu standby. Supaya apa? Supaya lakinya itu kalau minta dia berarti sudah menginginkan, tidak bisa ditolak. Sampai sebegitunya aturan dalam agama. Kalau kita belum pernah mengajarkan ini kepada anak kita kawin, hancur. Oleh karena itu pelajaran ini penting. Jadi kalau mau jadi anak kita itu ajarkan dia mengendalikan nafsu. Kalau nggak bisa, puasa. Supaya apa? Menahan hawa nafsu. Ini hawa nafsu, hati-hati bisa membahayakan. Sebagaimana dikatakan oleh Allah, supaya kita menghadapi sesungguhnya 3 derajat ayat orang yang demikian. Dikatakan di dalam surat Maryam, surat 19, ayat 59. Kadang-kadang kita nafsu, aduh mah males kok, sholat males. Kenapa? Ya adik sholat melulu, temennya adik nggak sholat, malah dia bisa beli BB, bisa beli apa-apa mah. Nah ini mulai celaka. Itu berarti ini orang memang hanya memperturutkan nafsu. Hati-hati. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. Maka datanglah sesudah mereka pengganti yang jelek, yang menyia-nyiakan sholat dan memperturutkan hawa nafsu, maka mereka kelak akan menemui kesesatan. Nanti akhirnya anak kita ini sesat. Perintahkanlah anakmu mendirikan sholat. Nggak usah takut rezekinya. Aku yang memberi rezeki, aku nggak minta rezeki. Banyak ayat lagi yang mengatakan demikian. Lah ini anak kita ini nggak kita didik. Akhirnya apa? Dia nggak pernah lagi. Dia akhirnya berumah tangga, sholat kagak. Percuma gua sholat juga, udah bangun malam, udah apa-apa mah. Ya, mau beli ini aja nggak bisa, beli ini nggak bisa, padahal udah minta melulu mah sama Allah. Akhirnya dia menghalangi syariatnya, dia tidak sholat, akhirnya rezeki tambah terhambat. Akhirnya apa? Dia hanya memuaskan hawa nafsunya, dia melihat orang lain. Nah ini hati-hati, sampaikan sama anak,
Kalau mau nikah, sebetulnya itu nggak usah sama anak. Ternyata ibu-ibunya juga masih ada yang melihat orang lain. Bu, kalau melihat orang lain bisa beli ini, bisa beli ini, biarkan. Ini harus ditekan hawa nafsu. Jangan sampai kita perturutkan. Kalau perturutkan nanti sesat. Ini kadang-kadang aneh. Dan buat apa? Kita kadang-kadang punya, tapi nggak usah beli. Kenapa harus beli sih? Tapi nanti kalau nggak beli dipikir nggak orang kaya. Ada urusan apa kalau harus dipikir orang kaya? Kalau hanya diucapkan sama orang buat apa? Kita nih masih senang dipuji orang, ini yang paling celaka. Akhirnya sampai teman saya tuh beli untuk nunjukin kaya. Habib, ayo kita naik mobil saya. Kenapa? Saya juga punya mobil, enak kok, dingin juga. Oh ini beda, mobilnya masya Allah udah naik. Beb, Habib kerasa nggak ada perubahan? Apaan? Saya sih nggak terasa. Duduk, mobil gue juga duduk. Iya kan? Nggak ada masalah, dingin juga dingin. Saya tanya, apa bedanya? Beb, ini diciptakan sama pabriknya cuma 2. Ada urusan apa pabrik gue diciptain itu? Ini mobil, ini tahan peluru. Emang ada yang mau nembak gue? Tapi hanya untuk menunjukkan bahwa ini sesuatu salah. Ini menunjukkan berarti menurunkan hawa nafsu. Buat apa? Yang penting kan manfaatnya atau tidak. Kalau sekarang beli tapi nggak ada manfaatnya, buat apa? Kalau sudah kita beli ini terus tahan peluru, ada ngaruh sama saya? Emangnya kita ini mau ditembakin orang kayak presiden? Lu presiden bukan, Pak RT juga bukan. Ini kadang-kadang hanya untuk menunjukkan status. Buat apa? Belilah yang sesuai, yang kamu inginkan, yang kamu mampu, dan tidak perlu untuk ditunjukkan orang lain. Ini riya. Bahkan Allah bisa mengambil dengan apa? Caranya apa? Dikatakan oleh Allah, rendahkan dirimu kalau melihat ada orang yang diberi oleh Allah